Cara mengembangkan cabang walau dengan tanpa modal. Punya visi yang besar di dalam bisnis kuliner kita merupakan salah satu syarat dan awal dari mewujudkan memiliki bisnis kuliner yang berkembang pesat. Tapi hal tersebut harus diimbangin dengan ilmu yang cukup agar nggak hanya ingin, tapi benar-benar bisa mencari jalan untuk mewujudkannya. Salah satu cara adalah dengan mencari tahu berbagai praktek atau strategi yang sudah dilakukan oleh pebisnis lainnya dalam mengembangkan cabang mereka. Bisa dengan baca-baca artikel, ketemu dan ngobrol, networking, dan lain sebagainya. Dari pengamatan dengan berbagai bisnis kuliner yang sudah berkembang di dalam dan luar negeri, ada beberapa cara nih yang ternyata bisa dilakukan untuk ngembangin cabang. Mungkin nggak semuanya ya teman-teman kuliner sudah tahu, yuk kita simak. Yang pertama, dengan keuntungan sendiri. Ini yang paling konvensional dan paling umum, yaitu keuntungan yang didapat dari cabang pertama akan dikumpulkan, kemudian digunakan sebagai permodalan cabang kedua. Kekurangan dari strategi ini adalah membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Terkadang ada kondisi saat bisnis atau brand teman-teman lagi booming-boomingnya, mengambil strategi ini juga memiliki resiko kehilangan momen atau kalah cepat dari pesaing yang meniru konsep yang serupa. Yang kedua, mengajak investor ke bisnis utama. Mengajak investor sendiri ada beberapa ya, contohnya ya. Ada yang dari awal sudah mengajak investor, artinya belum ada bisnisnya tapi investornya sudah join. Ada juga yang mengajak investornya setelah bisnis berjalan. Tapi apapun alasannya, pastikan teman-teman memiliki alasan yang kuat untuk mengapa ngajak investor. Jangan sampai nih ya, teman-teman sudah ngorbanin saham, tapi kita tidak benar-benar menggunakan dana investasinya dengan cermat. Mengajak investor juga ada pilihan-pilihannya. Yang paling sering kepikir adalah dengan ngajakin investor langsung ke bisnis utamanya. Jadi apabila teman-teman ke depannya buka 20 cabang misalnya ya, maka investor tersebut juga akan memiliki semua cabang tersebut. Cari investor gampang apa susah? Susah-susah gampang sebenarnya. Kadang-kadang kalau bisnis foodpreneurs meledak dan viral, biasanya investor malah datang sendiri. Tapi nggak sesusah itu kok sebenarnya nyari-nyarinya, karena sebenarnya investor itu ada di sekeliling kita. Masalahnya, kita tahu duduk perkara invest-menginvest ini atau enggak? Aturan-aturannya, hitungannya gimana, atau cara menghitung nilai bisnisnya. Sehingga saat investor mau masuk, kitanya tahu berapa yang perlu diminta dan berapa persen saham yang oke untuk dikasihin ke mereka dengan dasar yang jelas. Yang ketiga, mengajak investor per cabang. Ya, mengajak investor per cabang. Ada yang nyebutnya dengan partner store atau investor lokal. Macam-macam juga sih sebenarnya sebutannya ya. Intinya investor hanya punya kepemilikan di satu cabang aja. Sama juga kalau teman-teman mau kerjasama seperti ini ya, teman-teman perlu memahami gimana cara menghitungnya. Baiknya bagi omset atau profit. Keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Bagaimana mempresentasikannya. Pelajari dulu sebelum mengambil langkah terlalu jauh supaya nggak salah ambil keputusan. Yang keempat, crowdfunding. Nah, ini udah banyak juga nih ya, platform yang menjembatani ketersediaan dana dari banyak investor melalui crowdfunding. Hal ini bisa menjadi alternatif, tapi pastikan platform yang kita pakai ya sudah diverifikasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan pelajari dengan detail dan seksama teknis dari sistem pendanaannya. Wah, ternyata pilihan-pilihannya banyak ya, nggak selalu tujuan bisa dicapai hanya dengan satu cara aja. Terus kapan nih waktu yang tepat untuk buka cabang? Berikut adalah beberapa indikator awal yang bisa digunakan untuk memastikan teman-teman kuliner nggak kecepatan atau sebenarnya belum siap. Yang pertama, sudah memahami ilmunya atau sudah tahu bagaimana bisnis kuliner bekerja, bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana perencanaan bisnisnya, mau sebesar apa, untung berapa, kapan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sudah memvalidasi idenya. Artinya, satu cabang yang dijalanin udah bisa mencetak keuntungan dalam periode tertentu atau stabil, 6 bulan, 1 tahun, atau berapapun periodenya. Yang ketiga, sudah memiliki sistem. Dari sistem operasional, keuangan, marketing, sistem kontrol, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Karena gini ya, namanya juga buka cabang, berarti menduplikasi sistem yang sudah berhasil sebelumnya. Punya bisnis kuliner banyak cabang,
bukan sesuatu yang mustahil, karena sudah banyak yang melakukannya. Tahun ini adalah tahunnya kita, jadi pastikan terus semangat mempelajari ilmu untuk bisa mewujudkan visi dan keinginan kita. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain ya, agar banyak yang mendapatkan manfaat dari konten ini. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.